Kalian dari mana? Dari tes wawancara. Oh, Emangnya wawancara apa? Wawancara itu OSIS. Gimana wawancaranya keterima? Jadi saya tes wawancara itu gagal dikarenakan kata senior saya itu bahasanya kurang sopan. pasti kamu gak pakai bahasa baku ya? Kalau kamu dari mana? Aku habis ngelamar pekerjaan. Tapi sama Hardonya kenapa surat lamaranku dicoret-coret ya? Coba sini aku lihat. Oh, kalau ini sih pantes. Kata-katanya kamu ini banyak yang nggak pakai bahasa baku. Contohnya ini kayak izin. Izin tuh pakai Z, bukan pakai J. Jadi Oh, izin gitu, bukan izin. Oh, jadi pakai Z ya? Iya. Oh, pantes. Nah, di zaman sekarang itu memang banyak anak muda itu tidak ingat dengan bahasa baku. Nah, mereka tuh melupakan bahasa baku. Padahal itu bahasa baku itu sangat penting untuk sehari-hari, iya, melamar. sehari-hari. Iya. Itu juga penting, bahasa baku tuh jangan dilupakan. Ya. Kalian tahu nggak bahasa baku apa? Gak tahu. Jadi bahasa baku itu pengertian kata baku secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Umumnya, kata tidak baku sering diucapkan atau muncul dari percakapan sehari-hari. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Nah, adapun ciri-ciri dari kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan, kata baku ini bersifat eksplisit. Keempat, baku adalah bahasa percakapan. Yang kelima, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Kedelapan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Fungsi kata baku itu sendiri yang pertama sebagai pemersatu. Fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan semua penutur dan berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang kedua, sebagai pemberi kekhasan. Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi kata baku yang terakhir yaitu pembawa kewibawaan. Bahasa baku juga ikut serta membawa wibawa atau prestise seseorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Lalu, kapan sih kita menggunakan kata baku? Nah, kata baku bisa kita gunakan saat membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, membuat surat lamaran pekerjaan, saat musyawarah atau diskusi, saat berpidato dan rapat dinas, dan surat menyurat antar organisasi, instansi, atau lembaga, dan lain sebagainya. Untuk mencari tahu contoh kata baku dan tidak baku, kalian bisa melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun di internet. Nah, jadi jangan sekali-kali kalian ngelupain bahasa baku karena banyak sekali anak muda yang lupa dengan bahasa baku padahal bahasa baku itu sangat penting digunakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.